Oke, mari kita bedah ini yuk. Hari ini kita mau lihat lebih dalam satu renungan singkat nih, judulnya Hari 7, Deklarasi Kemenangan Akhir. Fokusnya ke bagian renungan malam, mengakhiri dengan pujian. Sumbernya ringkas tapi kayaknya isinya dalam ya. Nah, misi kita hari ini apa? Kita mau coba gali ide utamanya, bahwa penyembahan menurut teks ini ya, bukan cuma ekspresi biasa aja, tapi ini tindakan deklaratif. Kuat gitu. Kita mau lihat gimana sih teks ini ngebahas pujian sebagai sebuah pernyataan aktif. Menarik banget ini. Titik awalnya aja udah lumayan, gimana ya, provokatif gitu. Renungannya langsung bilang, kutipannya nih, tindakan terakhir dan terkuat untuk melawan pekerjaan iblis adalah penyembahan. Wah, ini langsung menempatkan penyembahan bukan cuma kayak lagu penutup hari gitu ya, tapi aksi perlawanan signifikan. Dan buat mendukung ini, teksnya kan merujuk ke 1 Petrus 5 ayat 11, yang bunyinya, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat ini kayaknya jadi fondasi teologisnya ya, tapi gimana persisnya teks ini nyambungin pujian sama kuasa yang di 1 Petrus itu? Boleh dijelasin sedikit? Iya, nah itu dia pertanyaannya. Yang menarik dari cara teks ini jelasin itu mekanismenya gitu. Jadi menurut renungan ini, waktu Anda sadar, secara sengaja gitu ya, memuji Tuhan, mengakui kuasanya yang abadi, kayak di 1 Petrus 5:11 tadi, Anda itu sebenarnya melakukan dua hal sekaligus. Pertama, ya jelas, Anda deklarasiin kesetiaan Anda. Kedua, nah ini yang penting di logika teks ini, Anda secara aktif meremehkan kuasa musuh. Jadi pujian di sini tuh kayak penegasan realitas ilahi yang otomatis gitu ya, mengecilkan klaim kekuatan si lawan. Oh, jadi bukan cuma soal kita merasa lebih baik gitu ya. Tapi ini soal deklarasi realitas. Kayak kita negasin siapa yang sebenarnya pegang kendali gitu. Betul sekali. Dan ada satu lagi nih, dimensi lain yang ditekankan banget di renungan ini, soal pergeseran fokus. Teksnya bilang penyembahan itu mengalihkan fokus kita dari pertempuran di bawah kepada raja di atas tahta. Ini digambarin sebagai manuver spiritual yang penting banget. Jadi daripada kita terpaku sama masalah, sama pergumulan yang di depan mata, kita sengaja ngarahin perhatian kita ke kedaulatan Tuhan yang ngatasin itu semua. Dari medan perang, sorot mata kita arahin ke ruang tahta. Kira-kira gitu gambarannya. Mengalihkan fokus dari pertempuran ke raja. Itu kedengarannya kayak sebuah strategi yang benar-benar disengaja ya. Bukan cuma pelarian sesaat, tapi kayak kita memindahkan perhatian dengan tujuan tertentu. Persis. Teks ini nyajiinnya memang sebagai strategi sadar. Dan bukan cuma strategi umum loh, tapi sesuatu yang sifatnya personal banget. Renungan ini tidak berhenti di konsep aja. Dia secara gamblang ngajak Anda, pembacanya, buat praktekin ini. Ada ajakan spesifik buat menutup minggu dengan naikin pujian ke Dia yang pegang kuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi ini bukan teori ngawang-ngawang, tapi panggilan buat Anda bertindak di momen itu. Oke. Terus, gimana cara teks ini bantu pembaca buat praktekin itu? Apa cuma ajakan umum aja gitu? Nggak juga sih, teks ini ngasih semacam ya kayak alat bantu praktis gitu. Ada pertanyaan reflektif yang dia ajuin. Contohnya nih, untuk kuasa Tuhan yang mana aku bisa bersyukur dan memujinya malam ini? Nah ini kan dorong kita buat mikir secara pribadi ya, yang terarah. Selain itu ada juga pokok doa singkat yang bisa langsung diucapin. Bagimulah segala kuasa dan kemuliaan ya Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ini kayak jembatan gitu buat nerapin ide besar soal deklarasi kuasa tadi ke dalam doa pribadi Anda saat itu juga. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, dari penelusuran singkat kita ke renungan malam ini, intisari utamanya apa dong? Yang kita lihat, teks ini nyajiin penyembahan dari sudut pandang yang aktif banget dan strategis. Bukan sekedar ritual penutup atau luapan perasaan aja, tapi sebagai sebuah deklarasi kemenangan yang emang disengaja. Sebuah cara konkret, menurut teks ini ya, untuk geser fokus secara sadar dari ya mungkin hiruk-pikuk pergumulan ke pengakuan akan kedaulatan ilahi yang gak tergoyahkan, yang ababi. Intinya sih, penyembahan sebagai alat strategis dalam apa yang digambarkan sebagai ya peperangan rohani, gitu ya? Iya, tepat sekali. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran penutup yang menarik buat Anda renungkan lebih jauh. Renungan ini kan diakhiri dengan doa berkat ya. Bunyinya,
kiranya hidupmu menjadi sebuah pujian yang tak henti bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kalau penyembahan di momen-momen tertentu, kayak pas nutup minggu tadi, dilihat sebagai deklarasi yang kuat, gimana kalau, seperti yang tersirat di berkat ini, keseluruhan hidup seseorang bisa jadi bentuk pujian yang tak henti? Sebuah deklarasi yang terus-menerus gitu, bukan cuma momen sesaat. Apa ya implikasinya buat cara Anda ngejalanin hari-hari kalau hidup itu sendiri jadi sebuah pernyataan pujian? Nah, itu mungkin pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan sendiri.